Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah merespon permohonan saya untuk dilakukan perkuliahan pagi hari ya. Kita hari ini masuk sudah kepada pembahasan materi ya. Kontrak kuliah dan silabus saya anggap sudah selesai. Kita masuk kepada pembahasan yang pada hari ini kita masih masuk kepada pendahuluan dulu ya. Di mana dalam pendahuluan itu kita akan membahas mengenai pengertian dari manajemen, kemudian nanti apa saja unsur-unsur manajemen dan apa saja fungsi-fungsi manajemen. Paling tidak dengan dasar pengetahuan pendahuluan ini kita bisa paham ya apa sebenarnya manajemen itu. Baik, berbicara tentang manajemen ya secara umum, kita bahas secara umum ya bahwa manajemen itu adalah ilmu dan seni. Secara umum, manajemen itu adalah ilmu dan seni. Nah, ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan ya terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu secara umum ya. Nah, manajemen itu memiliki kegiatan yang pertama memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan dan mengembangkan. Masih secara umum. Nah, selain dikatakan ilmu, manajemen juga dikatakan sebagai seni. Ya. Kenapa dikatakan seni? Karena manajemen itu merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerjasama dengan orang lain. Kata seni itu muncul karena adanya kalimat bekerja sama dengan orang lain. Orang lain ini tentunya manusia. Nah, untuk menghadapi manusia ini nggak bisa monoton. Kita harus lakukan pendekatan-pendekatan seni. Karena apa? Karena manusia punya pikiran, manusia punya perilaku, manusia punya ide dan pendapat dan sebagainya. Di mana masing-masing manusia berbeda satu dengan yang lain. Maka dari itu seni harus ada dalam kerjasama dengan orang lain tadi. Nah, seni manajemen itu terdiri dari kemampuan untuk melihat totalitas di bagian-bagian yang terpisah dari satu kesatuan gambaran tentang visi. Ya. Nah, seni manajemen mencakup kemampuan komunikasi. Ya. Komunikasi. Kata kuncinya dalam seni manajemen adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini harus masuk unsur seni di dalamnya supaya terlihat mudah dipahami, mudah dimengerti, dan sehingga orang yang mendengarkan arahan ya dari si pelaksana manajemen tadi atau manajer tadi ini akan bisa terrealisasi dengan baik. Karena komunikasinya kalau nanti ada semacam hambatan atau gangguan ini akan sulit ya. Baik, itu gambaran secara umum. Lalu saya mau mengungkapkan atau menjelaskan beberapa pengertian atau definisi dari manajemen itu dari menurut pendapat beberapa pakar. Setelah kita nanti mendengarkan dari beberapa pakar, kita coba nanti untuk membuat satu kesimpulan. Ya, baik. Yang pertama menurut Manulang, ya, seorang ahli manajemen dari negara kita sendiri ya, dari Indonesia. Manulang mengatakan manajemen itu adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya manusia
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu menurut Manulang. Lain halnya menurut Dr. Hadari Nawawi. Beliau mengatakan manajemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer dalam memanage organisasi, lembaga maupun perusahaan. Kemudian menurut pakar, kalau ini pakar internasional ya, George R. Terry mengatakan bahwa dalam bukunya The Principles of Management yang mengemukakan bahwa manajemen itu adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan kegiatan orang lain. Oke, kita ambil 3 saja ya pendapat pakar. Lalu coba kita lakukan penyimpulan dari apa yang disampaikan, mulai dari tadi pengertiannya secara umum, kemudian pendapat dari pakar. Bahwa kalau setelah mendengar semua pendapat pakar, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen itu adalah suatu ilmu dan seni. Jadi pertanyaannya, manajemen itu apa? Manajemen itu adalah ilmu dan seni. Muncul lagi pertanyaan, ya. Ilmu dan seni untuk apa? Lalu kita jawab, ilmu dan seni untuk mengatur. Muncul lagi pertanyaan, apa yang diatur? Gitu, kan? Ya. Setelah kita tahu manajemen itu apa, ilmu dan seni. Kemudian ilmu dan seni itu untuk apa? Untuk mengatur. Muncul pertanyaan selanjutnya, apa rupanya yang diatur? Ya, yang diatur adalah sumber daya manajemen. Apa saja sumber daya manajemen atau yang disebut dengan unsur-unsur manajemen itu, kita dalam teori manajemen kita tahu bahwa ada istilah 6M. Ya, 6M ini dalam bentuk kata atau bahasa Inggris ya. Yang pertama man. Man itu adalah orang, manusia, ya. Kemudian money. Money ini uang atau disebut dengan capital atau modal, ya. Kemudian ada material. Material ini bahan baku. Kemudian ada machine. Mesin ini adalah peralatan ya atau mesin-mesin. Kemudian ada methods. Methods ini adalah cara ya atau upaya yang dilakukan atau prosedur ya. Kemudian ada yang keenam market yaitu pasar. Nah, keenam ini yang disebut dengan 6M inilah yang mau diatur tadi oleh ilmu dan seni tadi. Jadi manajemen adalah suatu ilmu dan seni untuk mengatur sumber daya manajemen atau unsur-unsur manajemen. Lalu untuk mengatur sumber daya manajemen tadi, apa yang harus dilakukan? Ya. Yang dilakukan adalah dengan cara melakukan atau melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Apa saja fungsi-fungsi manajemen itu? Fungsi-fungsi manajemen itu secara umum ada 4. Ya, kepalanya ini ada 4. Ya, secara garis besarnya ada 4. Yaitu kita kenal dengan POAC. Ya, POAC. P-nya itu adalah planning, O-nya itu organizing, kemudian E-nya, A-nya itu adalah actuating, dan C-nya adalah controlling. Jadi perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, kemudian pengawasan atau controlling. Nah, di dalam beberapa referensi dikembangkan lagi. Ada cabangnya lagi. Dalam pelaksanaan itu ya ada staffing. Kemudian ada juga directing. Ya. Tapi secara umum ada 4. Planning, organizing, actuating, controlling. Kemudian ada tambahannya, beberapa pakar menyebutkan ada staffing dan ada directing. Ya.
Staffing itu penempatan karyawan atau staff. Kemudian directing itu adalah pengarahan. Nah, itu dia. Lalu setelah dilakukan fungsi-fungsi manajemen, untuk apa rupanya? Apa tujuannya rupanya? Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah dengan bantuan dari orang lain. Jadi kalau mau kita buat satu deskripsi tentang manajemen itu, ya setelah kita simpulkan adalah manajemen adalah suatu ilmu dan seni untuk mengatur sumber daya manajemen atau unsur-unsur manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengawasan dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui bantuan orang lain. Nah, itulah dia secara lengkap yang bisa kita simpulkan tentang pengertian dari manajemen. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, muncul ada pertanyaan, kenapa dia dikatakan ilmu dan seni? Ini bisa kita jelaskan. Manajemen itu dikatakan ilmu, ya, sesuatu itu dikatakan ilmu, dia paling tidak harus memenuhi dua unsur. Ya. Yang pertama, ilmu itu harus sifatnya universal. Universal itu maksudnya adalah teorinya berlaku ya secara berlaku secara menyeluruh. Jadi dimanapun teori manajemen itu sama. Yang membedakan nanti mungkin hanya bahasanya yang mungkin berbeda. Ya, artinya pengertiannya, kemudian teori-teori yang lainnya itu sama dimanapun. Nah, itu dia sesuatu dikatakan ilmu. Nah, manajemen kan sama seperti itu. Dia berlaku di mana saja. Ya, sama teorinya. Di Indonesia, di Amerika, di Jepang, di Cina, dan di negara-negara lain, teori manajemen itu sama. Maka dia dikatakan ilmu. Yang kedua, syaratnya adalah sesuatu itu dikatakan ilmu, dia harus bisa diajarkan dan dipelajari. Nah, kalau ini saya yakin sudah memenuhi syarat itu. Kenapa? Karena hari ini kita belajar tentang manajemen. Artinya, Anda belajar manajemen, nah saya adalah yang bertindak sebagai yang mengajarkan. Jadi paling tidak dua unsur dari syarat dikatakan ilmu tadi sudah terpenuhi. Jadi manajemen sifatnya universal, bisa diajarkan dan bisa dipelajari. Itu kenapa dikatakan dia ilmu. Kemudian kenapa dia dikatakan seni? Tadi di awal sedikit sudah saya sampaikan bahwa dalam mengelola, mengatur sumber daya, ini harus menggunakan seni. Ya, memang ada kekhususan seni ini. Khususnya kemana? Ke sumber daya manusia, man-nya tadi. Mungkin kalau keuangan, modal, ya, kemudian mesin, metode, pasar dan sebagainya, sentuhan seninya mungkin tidak terlalu signifikan. Tetapi dalam mengatur atau mengelola manusia, memimpin manusia, ya, mengendalikan manusia, bagaimana caranya manusia itu paham dengan apa yang kita ucapkan dan mau melakukan apa yang kita perintahkan, ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Maka diperlukan seni di situ. Lagi-lagi alasannya kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki ya perbedaan-perbedaan dalam karakter, ya, dalam perilaku, dalam pemikiran, itu berbeda. Sehingga satu dengan yang lain itu kadang-kadang bertolak belakang. Maka dari itu seorang manajer ya yang melaksanakan manajemen tadi, jadi manajer itu adalah orang yang melaksanakan prinsip-prinsip manajemen ya. Nah, dialah yang mengatur. Nah, ini harus mampu ya
melakukan akselerasi seni terhadap satu orang dengan orang yang lain. Nah, kita nggak bisa samakan. Walaupun memang mau tidak mau manusia yang berbeda-beda karakter tadi, berbeda perilaku dan pendapat tadi, itu disatukan atau diikat di dalam satu ketentuan aturan di dalam perusahaan. Walaupun ya, saat katakan satu pabrik, karyawannya ribuan, 1.000 orang. 1.000 ini ada perbedaan-perbedaan setiap individunya. Tetapi untuk mendapatkan tujuan, ya, perusahaan itu memperoleh keuntungan atau laba, karena perusahaan itu tujuannya cuma satu didirikan, yaitu untuk mencari laba. Nah, untuk tujuannya terpenuhi tadi, ini mereka ini kan tidak bisa bertindak sendiri-sendiri, tidak bisa bertindak secara individu, tidak bisa bertindak sesuka mereka. Ya, nah untuk mengikatnya maka diikatlah dalam satu aturan ketenaga kerjaan. Mereka diikat di dalam satu standar operasional prosedur untuk melakukan pekerjaannya. Mereka diikat dengan peraturan-peraturan kedisiplinan. Mereka diikat dengan peraturan-peraturan yang memang peraturan itu untuk menyamakan visi dan misi dalam mencapai tujuan perusahaan tadi. Ya, tapi di sebalik itu pastilah terjadi ya perbedaan-perbedaan individu tadi. Nah, sebagai seorang manajer harus mampu mengendalikan ini. Ya, kalau sama si A dia harus tegas. Kalau sama si B dia nggak bisa tegas, nggak bisa keras. Dia harus disampaikan dengan hati misalkan, karena orangnya bawa perasaan, ya, sikit-sikit baper dia. Ada orangnya yang ceplos-ceplos, orangnya yang apa open minded misalkan, oh ini harus jelas sama dia, A B B, jangan pakai kiasan-kiasan cakap sama aku, ya. Kalau mau bilang A B B, jangan nanti A O, dia nggak suka gitu. Nah, itu ada orang yang seperti itu, dia mesti tegas, gitu kan. Ada orang yang memang itu tadi saya katakan tadi, dia menyampaikan sama dia itu harus lembut. Nah, ini biasanya kepada sumber daya manusia berjenis kelamin wanita, ya. Tapi kalau berjenis kelamin laki-laki ini nggak suka ini mencela-mencela, mesti tegas-tegas dia. Kau sekarang tugas kau ini, tugas kau itu, nih, gitu. Kalau perempuan kan nggak bisa, kau nggak main tunjuk-tunjuk malah nangis dia. Kalau udah nangis perempuan udah payah, kelar dunia ini, kan gitu. Nah itu ada perbedaan. Bahkan ya secara spesifik juga laki-laki juga nggak bisa juga sama dilakukan apa namanya penegasan misalkan, nggak bisa cakapnya juga ada laki-laki yang nggak bisa dibentak-bentak, ada kan. Nah, ada laki-laki yang memang gayanya seperti itu, suka ada memang harus hidup ini memang keras bro katanya, jangan lembek-lembek, nggak bisa lembek-lembek sama aku, jelas A B B, ya kan, jangan mencela-mencela. Ya, setuju, enggak, jangan setuju yang enggak katanya. Jelas. Nah, ada yang enggak bisa gitu. Ada yang memang sedikit aja nanti agak suaranya keras, jangan ngegas lah katanya. Udah, kalau ada muncul laki-laki seperti ini udah payah. Mesti dilakukan pendekatan yang persuasif, lemah lembut. Ya. Oke. Nah, itu sedikit tentang seni ya, ilmu dan seni tadi. Nah, tujuan manajemen itu, manajemen ini memang satu ilmu yang semua aspek kehidupan itu masuk di dalamnya, ya, masuk di dalamnya, termasuk Anda, ya, Anda mulai dari lahir sampai sekarang, seumur sekarang kita berjumpa hari ini, itu semua diliputi dengan satu proses manajemen, suatu proses pengaturan, pengelolaan, ya. Memang secara teori dengan istilah-istilah manajemen memang tidak disebutkan seperti itu. Tetapi Anda sendiri aja itu sudah mulai dari pembuatan Anda ya, kita dibuat ini melalui perencanaan. Nggak mungkin kita dibuat nggak dilakukan perencanaan. Ya kan, nikah dulu, sebelum nikah aja dulu lakukan pendekatan, kemudian melamar anak orang, habis melamar anak orang kemudian kita nikah. Nah, untuk mendapatkan anak direncanakan, minum susu dulu, kemudian apalagi minum banyak yang makanan bervitamin dan sebagainya. Kita rencanakan itu semua, ya kan?
melaksanakannya harus honeymoon ke suatu tempat yang sangat sangat indah supaya nanti anaknya ganteng atau cantik, ya kan? Itu direncanakan. Sampai pada akhirnya nanti ya kemudian anak itu ada, anak itu pun di-manage juga. Ya kan? Nggak mungkin habis kayak anak lembu kan sama anak kambing, anak kucing, apalagi ya anak anak gajah, anak jerapah. Ketika lahir ya sudah dibiarkannya di situ. Udah jalan-jalan sendiri, apa sendiri, nggak terlalu peduli. Manusia kan tidak dimandikan. Itu bedanya kita dengan hewan. Hewan itu gitu lahir langsung bisa berdiri dia. Ada manusia yang gitu lahir langsung bisa berdiri? Nggak bisa, 2 tahun baru bisa berdiri kita. Ya kan? Merangkak lagi, ngerayap, merangkak, ya tertati-tati sampai berdiri. Kalau hewan enggak. Hewan dia langsung gitu brojol, ya langsung dia bisa berdiri. Nah, kita ini harus di-manage gitu. Harus orang tua kita pun harus punya seni. Harus punya seni dalam memanage kita untuk menjadi anak yang baik tadi. Saya punya keponakan kembar ya. Keponakan saya ini dari kecil aja udah nampak beda karakternya. Yang satu suka nangis, yang satu diem aja dia. Anteng aja dia. Mau mamanya kemana pun dia diam aja. Dia hidup dia bahagia dengan kehidupannya sendiri. Ya, dia guling-guling sendiri. Kalau ada benda-benda dia ambil segala macam. Yang satu enggak, kalau nggak ada mamanya nangis deh. Nah, ini mamanya aja punya 2 karakter untuk memanage ini 2 orang anak kembar ini. Yang satu mesti digendong aja, yang satu dibiarin aja. Ada perbedaan gitu. Nah, sampai Anda juga udah besar, Anda manage diri Anda, keuangan Anda, segala macam. Jadi kalau kita katakan manajemen ini sesuatu hal yang baru, ini sangat salah. Manajemen ini adalah sesuatu yang sudah sangat lama. Ya, dari awal penciptaan makhluk, Allah sudah melakukan prinsip-prinsip manajemen, ya. Jadi Allah diciptakan untuk manajemen, ya. Dia ciptakan langit, dia ciptakan bumi, bahkan ketika bumi dipimpin oleh satu bangsa, ya, bangsa jin, ya, tidak berhasil dan malah melakukan kegaduhan, Allah ganti, langsung Allah mutasi, ya, langsung Allah ganti, ya kan, demosi, dipecat, ya, para jin dipecat diganti dengan manusia oleh kita sekarang. Nah, itu kan proses manajemen itu proses peralihan, ya. Ada yang dipecat di PHK, kalian udah nggak bisa, kalian buat keributan aja di bumi aku ini, udah pergi, ya kan, berlarian orang untuk digantikan dengan manusia sebagai pimpinan terbaru, ya, disebut dengan khalifah di muka bumi ini. Kan begitu. Nah, begitu seterusnya sampai kita sekarang kehidupan kita itu dipenuhi dengan manajemen. Jadi jangan merasa asing dan aneh dengan kata manajemen. Kehidupan kita semuanya harus termanage. Ya. Sama seperti Anda, ya. Ketika Anda kuliah ini betul-betullah manage diri Anda. Ya, banyak orang yang gagal, banyak orang yang berhenti, muntaber, mundur tanpa berita, ya. Karena apa? Karena nggak mampu memanage. Apa yang nggak mampu dimanage-nya terutama? Yang nggak mampu dimanage-nya yang paling utama adalah keuangan sebenarnya. Ya, kalau menurut data yang saya amati selama menjadi pengelola di satu fakultas, banyak mahasiswa itu tidak mampu memanage keuangannya. Kenapa? Ya, karena memang tidak memprioritaskan sesuatu yang paling penting. Jadi dalam keuangan misalkan kalau kita ingin membeli sesuatu, itu yang dikedepankan keinginan atau kebutuhan misalkan. Kebutuhan kan, bukan keinginan. Kalau Anda mengedepankan keinginan, selesai hidup Anda, kelar Anda. Tapi kalau Anda mengedepankan yang nama kebutuhan, maka ini akan tertata. Nah, banyak mahasiswa dia mengedepankan keinginannya bukan kebutuhannya. Kalau saya dalam hidup saya bukan orang yang pelit, tidak. Tapi dalam mengambil keputusan untuk menentukan saya harus ini, saya harus pergi, harus berlibur, harus begini, harus beli ini, itu ada pertimbangan-pertimbangannya. Amat sangat penting sekali. Nah, itu yang paling utama.
Amat sangat penting sekali. Nggak bisa ditunda-tunda. Itu yang pertama, itu harus diselesaikan. Amat sangat penting sekali. Penting sekali. Penting. Cukup penting. Kurang penting. Tidak penting. Nah, ini terkadang yang jadi masalah. Kenapa? Banyak mahasiswa sekarang yang tidak penting yang diduluankannya, bukan yang amat penting, amat sangat penting sekali gitu loh. Contoh misalkan apa yang sangat penting sekali, beli buku, kan? Apalagi kalau untuk kuliah, bayar uang kuliah, udah tahu pemasukannya cengap-cengap, ya, lobang pemasukannya sedikit, itu pun kecil pula tuh kayak jarum apa, kayak lobang jarum. Kalau tadi kayak air bah pendapatannya, ya kan, setiap bulannya itu mengucur deras, ya pendapatannya itu mungkin bisa, ya alokasinya bisa kemana aja. Yang nggak penting pun dialokasikannya. Apa yang nggak penting misalkan? Apa yang nggak penting? Ah, menanggung kehidupan pacarnya itu nggak penting itu. Menanggung kehidupan pacar. Ya, untuk saat ini dia belum nikah kalau dia tanggung pula kehidupannya. Dah, nanti giliran sudah jadi bininya, beda aja nggak dibelinya. Tapi sekarang ya sok-sokan dia apa kan? Sok-sokan dia mau menanggung semuanya. Kan gitu. Nah, banyak terkadang yang seperti itu tidak mampu memanage keuangan. Berlibur terlalu sering. Kalau kawan ngajak nggak bisa ditolak. Udah pastilah itu. Kawan ngajak ke sana, ayo. Tiap malam nongkrong di kafe misalkan. Tiap malam pergi ke Siosar sana, pergi ke gunung, pergi kemana. Kos semua, uang semua yang keluar. Iya kan? Udah, dia nggak pikirkan tiap mau ujian bayar uang kuliah. Emang kuliah gratis? Emang kuliah punya mbah moyangnya apa kan gitu kan? Nah, istilah kasarnya seperti itu kan harus ada yang harus dibayarkannya. Nah, ketika dia harus mengeluarkan kewajibannya untuk membayar uang kuliah, nggak ada. Alasannya nggak ada duit. Tapi kita lihat di Facebook, Instagram, udah postingannya pigi-pigi aja gitu. Kan ini aneh. Ini berarti nggak punya prinsip, ya, nggak punya prinsip manajemen ini, nggak melakukan pengaturan atau pengelolaan yang baik dalam kehidupannya. Ya saya mau jangan seperti itulah ya, jangan seperti itu. Anda jangan seperti itu ya. Kenapa? Karena 4 tahun ke depan ini ya tidak terasa. Ya, hari ini Anda semester 1, besok tiba-tiba udah semester 5 aja. Nggak terasa. Ya. Semalam baru lebaran kita. Ini udah mau puasa lagi kita. Ntar lagi udah Maulid, mau habis Maulid nanti apa lagi? Isra Mi'raj, habis puasa. Habis puasa raya lagi. Udah gitu aja terus ya, cepat. Jadi kalau tidak kita manage dengan baik, ya takutnya Anda nanti muntaber, mundur tanpa berita, tiba-tiba ngilang. Ya. Oke. Saya pikir untuk pendahuluan saya pikir cukup pemahaman tentang manajemen itu kepada Anda. Selebihnya nanti jangan malas-malas untuk mencari referensi. Silakan nanti banyak buku tentang manajemen, banyak artikel-artikel tentang manajemen di internet. Silakan Anda gali itu lebih dalam. Tapi untuk memastikan Anda itu punya pemahaman, ya, untuk tugas minggu depan yang dikumpul hari Kamis paling lama jam 23.59, saya mau Anda menulis ulang apa yang saya sampaikan di pertemuan ini. Artinya yang saya sampaikan ini kan dalam bentuk teori, dalam bentuk materi kan. Jadi saya mau Anda menuliskannya kembali, ya. Saya tidak memberikan materi kepada Anda. Materi itu nanti akan jadi sia-sia. Saya yakin betul kan gitu. Walaupun tidak menyamakan secara keseluruhan, tapi untuk menjaga supaya ini bisa berjalan dengan baik, silakan nanti tugasnya itu adalah menuliskan kembali apa yang saya sampaikan dalam pertemuan ini di kertas double folio dengan tulisan tangan. Lalu kalau sudah selesai, Anda fotokan, kirim ke WA saya. Nggak usah ke grup, jangan di grup.
Karena kalau ini di grup, nanti kawan yang pertama kali ngumpul akan jadi sasaran oleh kawan-kawannya yang malas. Dia tinggal save saja itu tulisan kawannya, kemudian dia catat balik. Ya kan? Tanpa mau mendengar. Kenapa? Karena ketika Anda mendengar, kemudian Anda menuliskan kembali, mendengar, menuliskan kembali, mendengar, menuliskan kembali, minimal ada yang nyangkut nanti. Minimal ada yang nyangkut. Jangan sampai nanti masuk kuping kiri, membal dia. Yang parah itu dulu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ini aja udah bandal ini orang. Tapi enggak. Yang anak zaman sekarang itu masuk kuping kiri, membal dari kuping kiri. Lewat kuping kanan pun enggak dia. Ini jadi masalah. Jadi mau saya itu Anda mendengar, Anda tulis ya, Pak. Nah, tentunya apa yang saya sampaikan mungkin Anda tidak menuliskannya. Rekaman saya seperti biasa ya, Zoom ini saya rekam, nanti saya pindahkan ke YouTube saya ya. Nah, supaya Anda bisa mengulang-ulangnya. Oke? Nah, karena kita di zaman digital ya mau nggak mau kayak gitulah caranya ya. Ada yang bilang, Bapak ini supaya YouTube-nya banyak ditonton. Enggak. Bukan itu. Bukan itu channel untuk cari duit. Ada channel untuk cari duit ya. Bukan yang untuk ini ya. Baik, saya pikir demikian saja apa yang saya sampaikan. Mohon diperhatikan ya. Dan tentunya setelah diperhatikan dilaksanakan ya. Saya tidak usah memanggil satu persatu nama Anda, saya cukup foto saja, nanti langsung saya pindahkan ke daftar hadir ya. Oke. Oke, baik, saya pikir demikian pertemuan kita hari ini, kurang lebih 30 menit. Ya, terima kasih atas atensi dan perhatian Anda semua. Selamat bekerja, selamat menuntaskan tugas-tugas yang saya berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.